Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 7 April 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saudara-saudara kekasih, nats renungan kita hari ini adalah nats yang sudah sering kita dengar. Dari ayat ini kita mengerti bahwa bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Ayat ini mengingatkan kita tentang panggilan Allah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk itu, marilah kita perhatikan dalam ayat ini, di mana ada 2 poin dari ayat ini yang perlu kita renungkan, yaitu yang pertama, dipilih dan ditetapkan. Pemilihan Allah bagi manusia adalah suatu tugas panggilan. Pemilihan Allah itu merupakan pemberian tugas untuk melakukan kehendaknya. Tata cara pemilihan Allah itu berbeda-beda kepada setiap orang. Ada yang dipilih dari sejak kandungan ibunya. Ada juga yang dipilih sejak sebelum dunia ini ada, dan lain sebagainya. Namun pemilihan Allah itu harus jelas dalam pemikiran kita, bahwa kita dipilih untuk menghasilkan buah, dan buah yang tetap baginya. Banyak orang Kristen berpikir Allah memilihnya supaya masuk ke surga. Pemikiran seperti itu sangat egois. Alkitab tidak pernah mencatat janji semacam itu. Tetapi surga diberikannya setelah kita menjalankan kehendaknya sebaik mungkin. Yang kedua, pergi dan menghasilkan buah. Tuhan memberikan tujuan pemilihannya bagi kita, yakni supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap atau kekal. Buah jangan musiman, tetapi tetap. Buah apa yang dimaksud? Yaitu pertama, buah pertobatan. Kedua, buah-buah roh. Buah roh itu sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang kekasih, seperti tanaman, supaya berbuah membutuhkan sebuah proses. Demikian kehidupan rohani kita. Perlu proses juga. Seperti tanaman, batangnya akan dipotong
dan dibersihkan daun yang layu. Ada kalanya Tuhan melakukannya dalam hidup kita agar dapat mengeluarkan buah. Untuk itu, kita perlu pertolongan Roh Kudus agar mengalami perubahan dalam karakter. Bila belum ada buah pertobatan dan buah pelayanan, maka hari ini hasilkanlah buah kehidupan agar dapat memberi dampak bagi orang lain. Bagaimana kalau tidak berbuah? Dalam Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.